Halo, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sekarang di Kota Rantau, tepatnya di warung Mama Afif. Kita mau sarapan dulu di pagi hari ini sebelum kita berangkat menuju ke bandara. Nah, ini lauk di warung nasi kuning di sini, coy. Ini mejanya cukup banyak ya, jadi enak kita di sini kalau mau membawa keluarga besar, coy. Ini sarapan kita di pagi hari ini. Selamat makan. Tiba-tiba mendung cuaca di pagi hari ini. Ini just info, kalau mau ke toilet ini toiletnya bersih ya. Kita sekarang memasuki Bandara Samsudinur. Kita parkir mobil di sini ya selama 2 minggu lebih. Sekarang lagi dilakukan pengecekan kilometer dan lain sebagainya. Alhamdulillah kita sudah sampai airport. Kemudian untuk tas sudah dihandle oleh tim Indah Group. Kita sekarang sudah berada di depan ruang tunggu counter check-in. Ini jamaah sudah mulai berdatangan. Kita santai sejenak sambil menunggu jamaah yang lain. Kita sudah melewati security check. Habis ini kita langsung naik ke ruang tunggu. Kita sekarang berada di ruang tunggu di gate 5. Kita habis ini melakukan perjalanan menuju Jakarta. Kita langsung masuk ke dalam pesawat. Ladies and gentlemen, welcome to Soekarno-Hatta International Airport of Jakarta in Tangerang, Banten. Kita sudah di Terminal 3 Soekarno-Hatta International Airport. Kita sekarang sudah di Hotel Orchard. Kita mau ngambil koper kecil ya. Ini dibagikan koper kecil, mungkin ada yang mau ganti baju dan sebagainya. Ini hotel yang akan kita tempati di malam ini. Kita santai sejenak. Nanti sambil menunggu setelah salat maghrib baru kita makan malam. Ini menu makan siang kita. Ini nasi goreng Orchard. Ini ada soto ayam. Selamat makan. Kita barusan selesai makan malam. Sekarang jam 6:45 waktu Indonesia Barat. Habis ini kita akan manasik. Karena saya ada merasa kekurangan. Kurang apanya Pak? Nggak tahu deh, kayaknya ada kurang dah. Habis obat lagi, balik lagi. Kemudian pulang, kayaknya masih kurang ya, balik lagi. Berapa puluh juta dan berapa ratus juta ketika dia mengeluarkan uang untuk melaksanakan ibadah umroh, itu nggak ada apa-apanya. Tapi apa? Justru dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Watijarotan lan tabur. Satu perdagangan yang gak bakalan habis kalau seumpamanya kita melaksanakan ibadah umroh. Artinya tayamum itu karena kita diperbolehkan karena gak ada airnya di dalam pesawat. Kalau satu pesawat kita wudhu semuanya, wah ilah, pesawat ini kenapa? Kabelnya banyak, instalasi listriknya banyak. Akhirnya apa? Ujung-ujungnya orang Banjar disalahin. Betul? Betul? Caranya gimana Pak? Nih,
Nanti bapak dan ibu masuk ke dalam pesawat, ya, duduk. Kalau sudah duduk berarti secara nggak langsung nggak usah nyari kiblat di mana, nggak usah nanya pramugari. Mohon maaf ya, kiblat kemana ya? Kata pramugari ke atas. Udah tahu lagi bawa makanan. Ditanya ya. Nah, duduk di situ adalah merupakan kiblatnya bapak dan ibu. Nggak usah ngadep ke sono, ngadep ke sini. Ya, ini namanya orang yang bodoh, nggak belajar ilmu fikih, gitu ya. Nah, caranya gimana Pak? Lihat, setiap kali kita akan melaksanakan sholat secara nggak langsung kita tayamum dulu. 1 kali tayamum, 1 kali sholat. Beda dengan wudhu. Kalau wudhu kita terus-terusan sholat boleh, sampai jidat hitam, kuping hitam, dengkul hitam, terus kalau semuanya belum kentut gak jadi masalah. Tapi kalau tayamum hanya 1 kali sholat. Ingat ya, niatnya gimana Pak Ustadz? Udah belajar belum Dek? Ya, niatnya gini, nawaitu, ikutin. Nawaitu at-tayammuma listibahati solati fardon lillahi ta'ala. Sekali lagi, nawaitu at-tayammuma listibahati solati fardon lillahi ta'ala. Coba sekali sendiri, nggak usah diajarin. Akrab. Bisa Pak? Nah itu Ustadz gimana mau umrah ini kagak bisa, tayamum aja nggak bisa. Gini dah, pakai bahasa Indonesia. Sajaku niat tayamum demi keabsahan sholat karena Allah Ta'ala. Sekali lagi, sajaku niat tayamum demi keabsahan sholat karena Allah Ta'ala. Bisa? Lihat tangan kita sini. Kita kan di sini ada bangku, ya kan? Maka tangannya ke bangku orang, ya begini. Ya tapi jangan kencang-kencang, karena di depan ada orang. Buk, belakang. Siap? Gini. Pak maaf ya, saya mau sholat nih. Sombong banget. Jangan ngomong-ngomong ke orang. Dia mau sholat aja pakai sombong kan. Mohon maaf, saya mau sholat semua nih, maaf ya. Sombong banget ya. Nah, yes, kan? Kemudian nggak usah ditaksir. Kalau kita menggunakan debu, biasa ditakfir. Artinya apa takfir? Disempurnakan. Ya. Tapi kalau seumpamanya yang namanya debu itu di mana-mana ada. Ya, di kaca pesawat ada. Kemudian di bangku ada, semuanya ada, ya, maka boleh untuk kita melaksanakan itu. Terus kemudian tangan kita boleh untuk mengusap daripada wajah kita. Saya buka kacamata dulu, ya. Ini tangan kita habis begini kan, langsung, ya, semuanya diratakan dan sampai ada batasannya itu kuping, ya, kuping, Ada cara kedua, tangan kanan ini untuk membasuh yang ke muka kiri, yang ini muka yang kanan. Mana Pak? Batasan daripada manusia itu ada 2 wajah. Yang pertama adalah kanan, yang kedua adalah kiri. Ini sisi baik dan sisi jelek. Dari tumbuh rambut sampai tumbuh jenggot, ini namanya batasan seorang laki-laki ataupun perempuan, makhluk Allah. Maka mulainya dari sini. Ini jempol ke sini. 1, 2, 3. Satu lagi. 1, batasan ini kuping. Tuh. Yang kedua, ya. Yang ketiga, paling mudah. Muka kita taruh ke bangku. Nah, ini yang nggak boleh. Nah, ibu bapak kira-kira mau yang mana? Mau yang mana? Pertama. Yang pertama ya, lebih enakan yang pertama ya Pak ya. Wah, udah beres. Nah, beres. Satu lagi ke bawah. Ya, ingat nih, jangan sampai lupa. Tangan kiri untuk yang kanan. Lihat, jari ketemu jari semuanya di sini. Ya, 1, 2,
3, 4, 5. Ya, jangan sampai tangan dikepelintir. 1, 2, 3, 4, 5. Jempol ketemu jempol. Oke, siap. Jangan berantem akhirnya. Udah beres? Udah. Kaki gimana Ustaz? Gak usah. Kenapa? Karena gak wajib ini. Ya kan, yang penting niat. Yang kedua adalah membasuh muka. Yang ketiga membasuh tangan. Yang keempat tertib. Baru deh sholat. Sholatnya apa Pak? Dijamak takdim qashar. Niatnya ada nggak di situ? Ada. Ustaz bingung bacanya. Ya, kenapa? Nggak bisa bahasa Arab. Pakai bahasa Indonesia. Sajaku niat sholat zuhur 2 rakaat jamak takdim qashar beserta. Kalau nggak dikosor nggak jadi 2. Kenapa? Karena ini namanya majmu'an, dijamak dengan asar. Jadi 4 dong Pak. Iya. Karena ini kita melaksanakan ibadah haji, ibadah umroh, maka diperbolehkan untuk meringkas. Apalagi perjalanannya jauh. 80 km itu diperbolehkan dengan PI. Itu lebih nggak 80? Lebih. Lah, dari Jakarta ke Turki aja itu 11 jam. Ngangak di pesawat. Kenapa? Karena kelamaan. Karena kelamaan. Tapi itu yang namanya kita berjalan-jalan ya. Boleh. 1. Caranya Allahu Akbar. Maghrib zuhur dulu kan? 2 rakaat. Rukunya seperti ini. Kemudian sujudnya agak ke bawah ini. Sampai ke meja yang dalam pesawat tuh. Ada? Hah? Kalau ada makanan di situ, boleh kita ambil. Aduh, sakit sekali. Ya, boleh kita angkat, jangan dimakan, tapi sampai ke situ. Oke, 2 rakaat, assalamualaikum, beres. Udah. 2 rakaat. Terus ngapain lagi Pak? Zuhur, habis itu asar. Nanti sama ibu istiqomah akan dibilangin zuhur. Dia pokoknya ustazah kemana-mana tuh, ya jalan-jalan. Nah, baru sholat asar lagi. Berapa rakaat? Tayamum lagi nggak? Di sini sudah. Di mana lagi Pak? Di sini boleh. Ambil lagi. Saja niat tayamum demi keabsahan sholat. 1, ya, sama kayak tadi. Yang kedua, di sini boleh. Atau cari muka bapak dan ibu yang banyak debunya. Enggak usah ya. Cari yang inilah kira-kira gitu. Nah, dari situ Pak berangkat ke Turki. Wah, berapa jam tuh Pak? 11 jam. Ya, kita nggak usah ngomongin ke Turki dah. Dari Turki balik ke Jeddah. Berapa jam lagi? 4 jam. Terus kapan lagi Pak? Dari Turki ke Jeddah kita perbanyak zikir. Dari Jakarta sampai ke Jeddah perbanyak zikir. Nggak usah bengong. Lihatin yang lain nih ngapain. Maklum Pak, semua kan orang belum tentu bisa naik pesawat. Baru kali ini naik pesawat, ya kan? Ada nenek-nenek ngangak ngeliatin aja, ya kan? Nah, kalau anak muda kan ngetel film dia mah, ya kan? Kalau yang tua ngapain? Tidur. Ngapain lagi gua pakai balsam? Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Tuh. Kalau anak laki-laki kita tidur dah. Ya. Boleh Pak, yang namanya zikir sebanyak boleh, sebanyak-banyaknya zikir sampai kita tertidur. Tapi saya bilang kalau habis dari Turki ke Jeddah optimalkan untuk tidur karena belum ibadah kita. Ya. Kemudian sampai di Jeddah. Di Jeddah 4 jam kan? Ya. Kemudian ngapain Pak? Keluar dari imigrasi perbanyak sholawat. Karena kita akan bertemu dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yakin ya kita dapat syafaat? Serius? Kata siapa? Ibu pernah ketemu yang namanya Leningo? Ketemu sama Saiful Jamil? Pernah? Ketemu sama Dewi Persik? Pernah?
Ibu artis semua, iya artis, tapi bisa memberikan syafaat dan akan bisa memasukkan ke dalam surga enggak? Belum. Justru yang kita agungkan kepada si artis tersebut belum tentu dia bisa masuk surga. Huwal habibul turja. Sama ya soalnya ya. Di sana masih di sana. Ya Nabi salam. Alaika ya Rasul salam. Sama ibu ya. Alaika Tala al-badru min saniyatil wajib syukur alaina. Ulang aja, bisa semua aja pakai pilih. Salatullah salamullah ya Allah. Gak bisa pasti dah. Ala taha rasulillah ya rasul. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Dreng. Salat jenazah. Salat jenazah. nih ya, sholat jenazah. Kalau sholat ba'diyah biasa kita lakukan. Kalau kita sholat fardu habis itu sholat ba'diyah, jangan ba'diyah dulu. Kalau bisa nungguin sholat jenazah. Ustaz, sholat jenazah, iya. Pahalanya apa? Pahalanya adalah siapa yang melaksanakan sholat jenazah berarti dia mendapatkan 1 gunung Uhud yang di Madinatul Munawwarah. Ustaz, mohon maaf, saya pengen sholat jenazah, tapi kan kita nggak tahu apakah itu laki-laki atau perempuan yang sana, karena kan jaraknya kita jauh. Terus gimana? Kita husnuzon, berprinsip bahwa yang meninggal itu orang muslimin dan muslimat, itu hampir tiap waktu pasti ada, ya. Maka bapak dan ibu sholatnya niatnya begini: nawaitu usolli alaman sholat al-imam arba'ah takbiratin lillahi ta'ala. Nggak bisa Ustaz pakai bahasa Arab. Terus gimana? Pakai bahasa Indonesia saja. Niat seperti niatnya imam 4 takbir karena Allah Ta'ala. Bisa? Coba Sajaku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ahmad si Sadaku. Ini kalau belajar udah tua begini nih. Belajar di waktu kecil bagai mengukir. Belajar sesudah tua, ya kan? Sama juga kita belajarnya tua ya. Sajaku niat sholat seperti niatnya imam 4 tak karena Allah tak. Udah, pertama Allahu Akbar, baca Fatihah. Allahu Akbar, baca salawat. Allahu Akbar, baca doa. Allahu Akbar, doa lagi. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Beres. Baru bapak dan ibu sholat ba'diyah. Caranya adalah ketika kita ini akan berlama-lama, habis duha beres, innaka hamidum majid, maka dari situ kita udah mulai niat lagi. Usolli sunatal hajati rakaataini lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Jadi nggak kelihatan habis sholat. Hajat beres. Sholat apa ya? Istikharah. Allahu Akbar. Boleh? Boleh. Istikharah beres. Taubat. Ngarep belum niatin dia jauh-jauh. Yang Arab ya jauh. Sholat apa lagi? Nggak beres-beres sholat. Lu sholat apa ya? Kalau bisa seperti itu. Yang kedua, kalau waktunya mepet kita dapat terakhir, sedangkan orang-orang jamaah kita yang laki-laki jadi pada beres, maka perbanyaklah tahiyat akhir. Di dalam melaksanakan tahiyat akhir itu doanya di situ. Innaka hamidum majid. Baru kita doa di situ. Ya Allah, berikanlah aku anak yang soleh dan solehah. Pulang dari sini namanya ganti soleh sama solehah.
Kemudian apalagi? Ya Allah berikanlah rezeki ya Allah. Ya. Nah, nanti ada kabulkan. Tapi belum assalamualaikum nih. Belum assalamualaikum. Ya Allah Akbar, mudahkanlah saya. Gak bakalan bisa. Karena sudah tuh. Ya, assalamualaikum, assalamualaikum. Perbanyak doa itu. Bu. Melotot ke saya. Alhamdulillah. Setelah itu ngapain Pak? Di sini nih. Ya nih ya. Setelah itu baru kita bertemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa la tahsabanna alladziina idza qutilu fi sabilillahi amwat. Mungkin lagi kan? Udah ngantuk. Kalau saya ngaji di Bekasi, itu biasanya kalau ada baca Quran enak, langsung Allah. Di Banjar nggak begitu ya? Pantas. Halo. Bu, janganlah engkau sangka kalau sebanyak orang yang telah meninggal dunia, wabil khusus para nabi dan rasul dan para syuhada, dia meninggal begitu saja. Tapi jasadnya dan ruhnya melihat kepada kita semuanya. Itu janji Allah. Makanya ketika datang kita nanti di sini banyak orang, ini makam Rasul. Ya, ini makam Rasulullah. Kita ngomong ya. Assalamualaikum. Ya Rasulullah. Ya Rasulullah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya Habibullah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya Nabi Allah. Ya Nabi Ya Allah. Allah, ya Rasulullah, dapat salam dari keluargaku, dari anakku, dari pacarku, dari siapa aja yang belum berangkat umroh, mudah-mudahan bisa berangkat umroh di tahun ini. Amin. Kalau nggak tahun ini, tahun depan ya Allah. Amin. Kalau tahun depan lah. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Terus Rasulullah kan lihat Pak, insya Allah. Ya, yang kedua langsung ke Abu Bakar. Assalamualaikum ya Abu Bakar dan Umar. Langsung kita menuju ke Baki. Ya, termasuk istri Nabi. Siapa namanya? Siti Aisyah. Udah kencang salah. Siti siapa? Khadijah. Ini Siti Aisyah, Umi Kulsum dan segala macamnya meninggalnya di sini. Kalau Siti Khadijah adanya di Ma'lan. Ya, Aisyah, romantisnya cintamu dengan nggak yang jawab. Nggak usah diteruskan. Terus lanjut. Orang yang mengatakan, gue bis umroh kemarin, nggak mau ke situ lagi ya, mana sayang. Kenapa? Karena sejarah itu bukan hanya itu saja. Setiap ustadz pasti akan diganti, ada cerita-cerita yang lainnya. Ikutin semuanya. Ada yang kadang-kadang susah banget, malas banget, gitu lagi. Jangan begitu salat di Madinah. Jangan begitu. Kenapa? Karena kita ini ingin menggapaikan ridho dari Allah. Ya. Siapa orang yang datang dari rumahnya? Rumah kita di mana? Hotel, atau dari hotelnya kemudian dia berwudu melaksanakan sholat di sini 2 rakaat, maka pahalanya umroh. Berapa Bu? Pahalanya umroh. Subhanallah. Berapa rakaat Ustaz? 2. Duha apa aja? Duha boleh, hajat boleh, yang lainnya boleh. Silakan, tapi jangan terlalu banyak. Mentang-mentang dapat pahala umroh, sholat terusan. Yang lain lupa naik bis. Akhirnya ketinggalan, mohon maaf ya. Hati-hati di sini. Di sini banyak yang anak-anak jahil. Ya, jangan taruh tas di depan. Kalau bisa jangan di belakang. Jangan di belakang, taruh di depan. Ya, kenapa? Karena banyak yang jahil semuanya, ya. Kemudian datang ke sini adalah saya ke gunung Uhud, artinya menyatu. Ini kan hitam nih. Ini merah warnanya. Warna kemerahan emas nih. Ya, ini satu gunung yang tidak akan hancur di hari kiamat karena sudah diinjak gunungnya oleh Nabi Muhammad SAW. Saking rindunya itu namanya gunung, apalagi kita sebagai makhluk. Ya, Jabal artinya gunung, Uhud artinya menyatu. Jadi menyatu semua nih. Ya, nggak ada yang berpisah. Dan di sini ada sejarah, nanti diceritain di sana. Ada Sayyidina Hamzah. Ya, Sayyidina Hamzah kan merupakan pamannya Nabi yang meninggal oleh Habsyi yang pada waktu itu memperjuangkan daripada agama Islam dan Nabi Muhammad SAW. Kemudian di sini nih, bapak-bapak mohon maaf, duitnya ATM-nya kasih aja ke ibu-ibu. Ya, karena ini pasti akan datang ke sini. Ke kebun kurma. Pasar kurma, kebun kurma. Kebun kurma.
Kemudian di belakang yang paling ditonjolkan adalah ini di tangannya. Ya, ini orang Banjar, orang Batu Licin, orang Kandangan. Ya, semuanya. Ini nungguin kita ini dia. Nggak usah pakai bahasa Arab. Jokowi. Prabowo boleh. Jokowi boleh. Ganjar boleh. Saya belajar bahasa Arab Pak 6 tahun di pondok, nggak dipakai langsung. Kenapa? 5 real, 10 real, bisa semuanya. Nggak usah pakai bahasa Inggris. How much does this course? Dia paling suka nggak suka pakai bahasa Inggris mereka, karena kesel sama orang-orang Amerika, Amerina, sama Tono terserah. Ya, nah, atau pakai bahasa Arab, nggak usah. Wal asri, innal insana lafi khusr, illal ladzina amanu. Ya, Bapak beli di sini, boleh beli nggak? Boleh. Nyoba boleh nggak? Boleh. Paling banyak nyoba doang. Beli kagak nyoba doang. Sini satu terus sampai ujung. Ujungnya polisi. Insya Allah. Bacanya apa Ustaz? Kulhu, Al-Falaq, An-Nas. Lah bener. Siapa yang membaca kul 3 kali, kul huwallahu ahad, kul a'udzu birabbil falaq, kul a'udzu binnas, maka sama juga dia menghatamkan. Makanya wajar bapak-bapak, ibu-ibu kalau sholat di rumah bacaannya jawabannya kul huwallahu ahad, Anda satu. An-Nas Johor begitu. Kul huwallahu ahad. Yang kedua lagi An-Nas. Terus begitu. Ada ustadz yang ditandain sama anak kecil. Setiap ustadz itu jadi imam, kulhu nih, pasti kulhu kan. Jadi ketahuan ustadz ini kulhu ya. Nah, nanti baca Quran kalau bisa di sana. Kemudian nanti ada jabal magnet. Ya, ini punya kelebihan. Mesin yang pakai apa? Yang nyala, ya, tapi tidak pakai masuk ini, dia bisa jalan sendiri. Ini aja lepas sama supir, nggak injak rem segala macamnya, ya, ataupun pedal. Ya. Kemudian air dibuang gitu, nanti jalan sendiri air. Yang lebih bingung lagi adalah nenek-nenek. Nenek-nenek itu jalan sendiri. Ah, aduh biarnya lepas aja lepas. Nah, ini grup indah juga ya. Banyak banget grup indah ya. Siapa nih grupnya?